Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Wijaya Abdullah dari kelas R2L dengan NPM 599, kelompok 6 Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian radikalisme dan terorisme. Radikalisme biasanya diartikan sebagai paham atau ideologi yang menginginkan perubahan secara drastis dengan cara yang ekstrim, seringkali bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sistem secara total dan fundamental dengan cara-cara yang bertentangan dengan Pancasila. Mengutip perkataan dari Kepala BNPT, Komjen Pol Boyer Abdi Amar pada tahun 2022, dia mengatakan bahwa radikalisme ini bermula dari intoleransi lalu berkembang menjadi anti terhadap sistem negara, bahkan akhirnya berujung pada tindakan kekerasan atau terorisme. Terorisme sendiri ialah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan ketakutan demi mencapai tujuan ideologi, politik, ataupun agama. Mengutip dari perkataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tahun 2023, beliau mengatakan bahwa terorisme bukan hanya ancaman fisik, tapi juga ancaman ideologi yang menyasar generasi muda melalui media sosial. Istilah radikalisme sendiri belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersendiri. Tapi tindakan radikal yang berujung kekerasan diatur dalam UU Terorisme seperti pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Indonesia atau NII melepaskan diri dari bayi. Video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata. Tersangka atau pelaku teroris yang terafiliasi dengan Daulah Islamiyah atau ISIS. Untuk peristiwa yang telah terjadi yaitu adalah peristiwa bom Sarinah yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. Hal ini merupakan aksi terorisme yang terjadi di Sarinah, pusat perbelanjaan di Kota Jakarta. Pada pukul 10.40 WIB, ledakan bom pertama mengguncang area depan Starbucks. Setelah itu, penyerang bersenjata api mulai menembaki warga dan petugas keamanan. Beberapa ledakan tambahan terjadi pada pukul 10.50 WIB di sekitar area. Situasi mulai terkendali pada pukul 11.30 WIB dengan beberapa pelaku teroris ditembak mati. Serangan ini mengakibatkan 8 orang tewas dan 20 orang terluka. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan terhadap terorisme. Sebagai masyarakat, kita perlu bersatu dalam menjaga keamanan dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan potensi ancaman dan berperan aktif dalam melakukan aktivitas mencurigakan pada kepentingan. Terima kasih. Radikalisme masih menjadi ancaman terhadap radikal Kiai Haji Syarbani Haira mengingat. tapi tadi juga bagus. Penyebab dari radikalisme dan terorisme. Penyebab dari radikalisme ada 4 bagian. Yang pertama ada ideologis ekstrim, yaitu ajaran yang sangat kaku dan menolak perbedaan sehingga menganggap pandangannya itu paling benar. Yang kedua ada ketidakadilan sosial, yaitu ketimpangan dalam pendidikan, pekerjaan, dan hukum bisa memicu rasa kecewa. Yang ketiga, ada ketidakstabilan politik. Konflik politik dan kepemimpinan otoriter mendorong munculnya kelompok ekstrim. Yang keempat, ada faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran membuat individu merasa putus asa dan mudah terpengaruh ideologi radikal. Selanjutnya ada penyebab dari terorisme. Ada 4 bagian juga. Yang pertama, radikalisasi, yaitu proses menerima kekerasan sebagai cara mencapai tujuan ideologis. Yang kedua, ada ketidakpuasan pada pemerintah, yaitu rasa ketindas mendorong aksi ekstrim agar didengar, termasuk aksi teror untuk menarik perhatian. Yang ketiga, pengaruh jaringan teroris, yaitu kelompok seperti ISIS merekrut lewat propaganda dan pelatihan untuk melakukan aksi teror di negara manapun. Yang keempat, ada krisis sosial dan ekonomi, yaitu kekacauan dan kemiskinan menciptakan kondisi subur untuk menyebarkan terorisme. Densus 88 anti teror Polri, 8 terduga teroris di Lampung.
dari hasil penggeledahan rumah kedua teroris itu. Dampak dari radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi keamanan, tindakan ini menciptakan rasa takut, mengancam keselamatan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum. Dalam skala yang lebih luas, radikalisme memecah belah persatuan bangsa dengan menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Terorisme juga berdampak besar terhadap ekonomi karena dapat menghambat investasi, pariwisata, dan pertumbuhan usaha. Selain itu, citra Indonesia di mata dunia pun bisa rusak karena negara dianggap tidak aman. Jika tidak ditangani dengan serius, radikalisme dan terorisme dapat menjadikan ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI dan masa depan generasi muda. Radikalisme adalah ketidakmauan Salah satunya terlihat dari peristiwa Radikalisme harus diakui. hingga tertanam ideologi yang benar ada pada. Bagaimana cara penyelesaian mengenai radikalisme dan terorisme? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, radikalisme ini sangat menginginkan suatu perubahan dengan cara yang sangat ekstrim dan bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Sedangkan terorisme ini adalah tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan seperti ideologi, politik, dan agama. Masalah ini sangat serius. Ada 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus tegas dalam menegaskan hukum. Pelaku teror dan radikalisme harus ditindak secara adil dan tegas, agar ada efek jera dan tidak ditiru oleh masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan terpengaruh ajakan radikal dan terorisme. Maka dari itu, meningkatkan kesejahteraan adalah cara jangka panjang untuk mencegah paham ekstrem itu. Yang ketiga, pendidikan toleransi dan keberagaman. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi sangat penting. Semakin dini orang belajar menghargai perbedaan, semakin kecil kemungkinan mereka terpengaruh radikalisme dan terorisme. Yang keempat, dialog antar kelompok masyarakat. Kita perlu ada dialog atau komunikasi antar kelompok masyarakat. Dengan saling mendengar dan memahami, kita bisa mencegah salah paham dan bisa memicu kekerasan atau ekstremisme. Yang terakhir, peran keluarga dalam lingkungan. Keluarga juga punya peran besar. Lingkungan yang penuh kasih dan terbuka bisa membantu seseorang terhindar dari pengaruh ideologi kekerasan. Jadi, penyelesaian terorisme dan radikalisme butuh kerjasama dari semua pihak, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sekolah. Mari kita jaga kerukunan dan tolak kekerasan dalam bentuk apapun.